Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Ya, Clarissa doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan teman-teman, Clarissa doakan ya mudah-mudahan bisa segera terselesaikan. Oke, di kesempatan kali ini, seperti biasanya ya, Clarissa akan ajak teman-teman semuanya buat general reading lagi, dan dimana yang teman-teman tahu ya bahwa yang kita lakukan ini menyangkut energi banyak orang, jadi bisa cocok bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok ya, bisa enggak. Saran dari aku lebih ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke? Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading atau mau coaching teman-teman, bisa silahkan chat kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah pojok kiri atas atau yang ada di bawah deskripsi video ini ya. Oke. Untuk readingan kali ini ya, temanya spesial banget buat teman-teman semuanya. Temanya adalah apa yang dia rasakan saat dia tidak berkomunikasi denganmu. Nah, jadi apa sih ya yang dia rasakan ya, seperti apa rasanya ya saat dia sedang tidak berkomunikasi denganmu atau pada saat kamu dan dia berjarak. Nah, jadi apa yang dia rasakan gitu ya. Nanti kita akan lihat. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja Clarissa akan mulai ya. Clarissa akan berdoa terlebih dahulu ya. Clarissa akan tarik energi siapa dia terlebih dahulu ya. Siapakah dia orangnya ya. Oke. Izinkan berdoa terlebih dahulu sejenak ya untuk menarik energinya. Oke, langsung saja ya. Clarissa akan shuffle kartunya dan kita akan lihat siapa dia terlebih dahulu ya. Clarissa akan cek energi dia. Siapakah dia orangnya? Siapakah dia orangnya? Clarissa akan cek dulu energinya. Tada! Wah. Oke. Kalau dilihat ya dari energi kartunya, dia adalah seseorang yang memang aku merasa bahwa dia ini tipikal seseorang yang mungkin dari segi usia ya, dia seumuran sama kamu. Kalaupun tidak, ya perbedaan kalian sebenarnya tidak terlalu signifikan jauh ya. Dia ini menurut aku sosok seseorang yang memiliki watak sedikit keras ya, orangnya gampang emosian ya. Dia ini baik cowok maupun cewek sama ya, gampang-gampang susah, gampang-gampang ngambekan gitu. Jadi terkadang kamu tuh yang disuruh menafsirkan apa sih sebenarnya yang terjadi pada dirinya gitu. Terkadang tuh serba salah juga ya, diem dimarahin, bersuara pun juga dibentak gitu ya, sehingga kamu tuh susah banget ya menafsirkan apa sih yang sebenarnya menjadi keinginan dia gitu. Di sini memang aku merasa mungkin saat ini ada juga ya beberapa di antara mereka yang energinya saat ini memang sedang berjarak, sedang bermasalah denganmu ya, sedang tidak berkomunikasi denganmu, dan kamu pun juga masih mencari tahu ya sebenarnya apa sih salahku gitu ya, sehingga membuat kamu seolah-olah menghindar dariku gitu. Karena memang yang aku rasakan tuh ya orang ini makin lama sepertinya makin berubah gitu ya. Nggak sama seperti pada saat awal-awal kamu kenal dia dulu gitu. Karena di awal tuh ya dia ini sosok seseorang yang perhatian banget ke kamu. Dia juga orangnya itu sayang banget sama kamu, dikit-dikit menghubungimu, nelpon kamu, tanya kabar tentang dirimu. Tapi akhir-akhir ini tuh kayaknya dia makin banyak drama dan alasan ya. Seolah-olah ya ini orang tuh orang yang paling sibuk banget di dunia, orang yang paling sibuk gak bisa diganggu gitu ya. Sebenarnya feeling kamu, intuisi kamu tuh menganggap dan merasa ya bahwa ini tuh gak kayak biasanya ya. Karena menurut aku tuh kamu tipikal seseorang yang paling tahu banget akan kondisinya gitu.
Dan sesibuk-sibuknya dia, biasanya orang ini masih berusaha menyempatkan waktu dia untukmu gitu. Tapi saat ini memang kamu dan dia sedang dalam kondisi situasi yang tidak baik-baik saja, sedang dalam situasi yang berjarak gitu ya. Di sini juga ini orang, sisi positifnya dia memang orangnya tegas ya. Dia orangnya nggak bisa romantis, dia orangnya pendiam. Terus juga Kalisa merasakan ya bahwa dia ini juga tipikal seseorang yang menurut aku susah dikendalikan gitu. Jadi kayak kamu mengendalikan dia nggak bisa gitu. Karena orang ini semakin dikendalikan maka dia akan semakin berulah ya, semakin berulah dan marah gitu. Jadi ya biarkan aja ya. Tapi semakin dibiarkan tuh kayaknya orang ini semakin seenak dia sendiri. Itu yang terkadang menjadi titik kesedihan kamu. Saat ini tuh kayaknya feeling kamu memang lagi nggak bisa dibohongi ya. Kamu merasa bahwa sepertinya ada sesuatu hal yang dia tutup-tutupi agar kamu tuh nggak tahu ya sebenarnya rahasia apa yang dia sembunyikan. Tapi memang kata hati kamu saat ini tuh kayaknya nggak bisa dibohongi ya. Feeling kamu tuh kuat banget bahwa sepertinya ada sesuatu hal yang terjadi padanya, tetapi kamu nggak boleh tahu gitu ya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dari segi karir sih dia orangnya cukup baik ya. Dari segi finansial pun juga sepertinya cukup lah gitu ya kalau untuk memenuhi kehidupan diri dia sendiri, kehidupan kamu. Bahkan aku juga melihat kalau orang ini tuh orang yang punya kepedulian banget terhadap keluarganya gitu. Jadi walaupun dia bukan anak pertama di dalam keluarganya, tetapi orang ini berusaha menjadi tulang punggung keluarganya gitu. Ada yang seperti itu. Terus orang ini memang menurut aku tipikal seseorang yang ketika menjalani sebuah hubungan tuh memiliki kecenderungan mendominasi ya. Jadi memang orangnya itu gak suka diatur-atur gitu ya. Jadi kayak siapapun yang menjadi pasangannya tuh gak boleh atur-atur dia gitu ya. Gak boleh merubah dia gitu. Jadi kayak biarkan dia apa adanya gitu. Apabila kamu berusaha menuntut dia untuk berubah, misalkan berubah menjadi pribadi yang lebih baik, ya mungkin didengarkan iya, tapi akan masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri. Gemesin juga ya, ini orang memang seperti itu. Tapi kalau aku lihat ya, dia ini sebenarnya punya kekuatan cinta yang begitu besar kepada kamu. Hanya saja terkadang orang ini memiliki cara yang salah dalam mencintaimu, sehingga ya aku merasa seperti saat ini yang sedang terjadi ya, kamu dan dia tuh kayaknya sedang berjarak, sedang berkonflik gitu. Terus orang ini juga tipikal seseorang yang menurut aku tuh ini ya, dia orang yang punya kekuatan besar ya, punya kekuatan besar untuk mengendalikan diri kamu. Maksudnya apa sih gitu ya? Jadi kayak kamu tuh nggak bakal bisa apa-apa gitu ya. Kayak seolah-olah tuh ya entah apa yang dia katakan tuh jatuhnya kamu selalu nurut sama dia gitu. Sekalipun dia berbuat kesalahan, maka sekali itu juga kamu tuh bakal memaafkan dia. Dan ini tuh sering banget terulang ya, sering banget terjadi gitu. Kayak 1000 kesalahannya, maka 1000 kata maaf pun juga akan kamu lakukan demi dia. Karena memang aku merasa kalau kamu tuh orangnya hatinya lemah, hati kamu tuh rapuh, apalagi dihadapkan dengan seseorang yang kamu sayangi gitu. Sebenarnya bukan salah kamu juga sih gitu ya. Hanya saja dia yang mungkin kurang merasa bersyukur ya sudah diberikan seseorang sayang kamu, seperhatian kamu gitu. Tapi tetap aja terkadang masih dia sia-siakan gitu. Oke. Kalisa akan lihat lagi. Siapakah dia orangnya ya? Siapakah dia orangnya? Siapa lagi yang energinya terbaca malam ini? Siapa lagi ya orangnya yang energinya terbaca malam ini? Oke. Wah. Jika dilihat dari energi kartunya ya, tapi nggak semua ya. Di sini aku merasa
Beberapa di antara kalian mungkin saja saat ini sedang berdealing dengan seseorang yang sudah punya keluarga, atau bisa juga kalian saat ini sedang berdealing dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan gitu. Entah dia atau entah kamu, atau jangan-jangan kalian berdua sudah memiliki pasangan kalian masing-masing, kalian menjalani hubungan cinta segitiga atau hubungan cinta yang bersegi-segi gitu. Sebenarnya orang ini tuh merasa ya bahwa apa yang dia cari itu ada di dalam diri kamu gitu ya, bukan pada diri pasangannya gitu ya, atau pada diri orang lain gitu. Karena dia menganggap bahwa letak kebahagiaan dia, bahwa apa yang dia cari itu ada di dalam diri kamu. Walaupun kamu merasa ya bahwa diri kamu ini masih jauh dari kata sempurna, kayak kamu ini masih merasa bahwa diri kamu ini masih biasa banget ya, jauh dari kata perfeksionis. Tapi penilaian dia kepada kamu tuh jauh lebih berarti loh daripada siapapun gitu. Ya memang sih kalau dilihat ya, orang ini juga ada sisi nyebelinya gitu ya. Terutama tuh kayak orang ini jarang banget memberikan waktu buat kamu gitu ya, atau jarang banget memperhatikan diri kamu. Tetapi aku bisa merasakan ya kalau orang ini tuh sebenarnya dia nggak akan siap apabila kehilanganmu gitu. Ya berantem tuh sering gitu ya, tapi yang menjadi hal keanehan ya, seberapapun besar masalah yang kalian hadapi, kalian tetap ujung-ujungnya tuh bersatu lagi dalam satu circle yang sama. Itu yang menandakan bahwa cinta dia ke kamu ini begitu besar ya, bukan cinta yang main-main. Dan di sini juga terbaca ya, dia nggak peduli ya terhadap hubungan kalian, mau orang lain tuh berkata apa ya. Yang terpenting ya cintaku padamu cinta yang tanpa syarat gitu ya. Aku mencintaimu juga kelebihanmu maupun kekuranganmu, seperti itu. Sempat sih ya di dalam benak kamu ini muncul rasa khawatir ya, hubungan ini tuh kedepannya bakal seperti apa gitu. Karena ketika melihat perbedaan ya, terutama perbedaan status antara kamu dan dia gitu ya, terkadang kamu ada rasa kurang percaya diri gitu ya, kedepannya ini hubungannya bakal dibawa kemana gitu ya. Di satu sisi tuh kayak rasanya nggak mungkin untuk bersatu, tapi di satu sisi kamu juga nggak siap gitu ya untuk melepasnya atau lepas dari dia. Begitu pula juga dia pun juga punya pemikiran yang sama gitu. Jadi kayak orang ini tuh yang nggak mau berpikir apa nanti yang akan terjadi ke depannya, yang terpenting tuh jalani aja gitu. Karena pada dasarnya dia mencintai kamu dan kamu mencintai dia gitu. Dan dia merasa nggak siap apabila harus kehilangan kamu gitu ya. Terus juga di sini sih ya ada pentacle, artinya orang ini juga bukan orang yang perhitungan ya, bukan orang yang super pelit kalau sama kamu. Bahkan ada juga beberapa di antara mereka itu yang rela mengorbankan materi ya demi seseorang yang dia sayang, yaitu kamu gitu. Terus beberapa di antara mereka itu orangnya juga bisa banget ya mengambil sisi bawahmu gitu. Jadi kayak bawaannya ketika kamu mau marah sama dia jatuhnya nggak bisa gitu. Karena orang ini tuh orang yang tahu banget ya celah kelemahanmu dan tahu bagaimana cara menaklukkan kamu. Bahkan yang lebih parah tuh kayak di awal tuh kamu gak respect banget sama dia, tapi makin lama kok orang ini tuh makin menjadi-jadi ya, malah memancing rasa penasaran kamu yang berlebihan ya, yang membuat akhirnya ujung-ujungnya kamu jatuh cinta sama dia. Cie. Oke. Clarissa akan lihat lagi, Clarissa akan bacakan ya siapa lagi dia ya. Siapakah dia orangnya? Energi yang terbaca malam ini. Siapakah dia? Energi yang terbaca malam ini. Wow. Ada Five of Swords ya. Kalau Clarissa baca, dia adalah seseorang yang dulunya memiliki masa lalu yang begitu kelam dalam kehidupan cinta. Jadi sebelum dia mengenalmu, sebelum dia ketemu sama kamu, ya orang ini tuh sebenarnya masih dalam fase healing ya, masih dalam fase penyembuhan,
akibat luka atau trauma lama yang masih belum terobati. Bahkan ya beberapa di antara mereka tuh sebenarnya saat ini masih dalam fase sakit ya, masih dalam proses penyembuhan yang kayak seolah-olah tuh dia masih belum 100% yakin bahwa cinta sejati itu ada. Tetapi semuanya berbeda ketika kamu bisa menyayangi dia, menerima kekurangannya gitu ya, menerima kelebihannya, bisa memperlakukan dia secara baik, bahkan melebihi pasangan-pasangan dia di masa lalu gitu ya, yang membuat dia menjadi bergairah lagi, menjadi bersemangat gitu ya. Dia kayak seolah-olah itu berharap besar saat ini kepada kamu, karena dia merasa dan menganggap bahwa kamu ini orangnya ya apa ya, dalam artian tuh berbeda daripada masa lalunya dulu gitu. Di satu sisi tuh ya, orang ini menurut aku orang yang dia suka berkorban ya, dia suka berkorban. Tetapi ketika pengorbanan dia sudah nggak dihargai, maka ya kamu pun nggak boleh protes gitu ya. Ketika dia banyak sekali perubahan gitu. Terus juga orang ini menurut aku bisa dijadikan, kalau dia laki-laki ya, kalau dia seorang cowok bisa dijadikan bahu sandaran gitu ya, untuk tempat cerita. Begitu pula juga kalau misalkan dia seorang perempuan ya, dia ini tipikal seseorang pendengar yang baik sekaligus mampu memberikan energi kedamaian. Jadi misalkan kamu sedang dalam situasi yang panas, terus kamu cerita sama dia, ya nggak tahu kenapa bawaannya tuh kayak adem, nyaman banget gitu ya. Memang ya beberapa di antara kalian tuh saat ini sebenarnya kenalnya masih dalam fase yang baru banget. Bahkan ada juga yang masih pendekatan, masih belum jadian gitu. Ketemu pun juga belum. Tapi nggak tahu kenapa gitu ya. Kayak feeling kamu itu berkata tuh kayaknya kamu nggak familiar banget deh gitu ya. Kayaknya dia nggak familiar banget. Sorry maksud Clarissa seperti itu ya. Jadi kayak seolah itu udah mengenal dia, sosok seseorang yang cukup lama banget kamu kenal gitu ya. Padahal ketemu juga belum ya. Just lewat sosmed gitu ya. Ataupun mungkin kayak ketemu secara langsung tapi nggak disengaja gitu ya, tiba-tiba itu kayak kalian langsung kenal sedekat ini ya. Dan ini tentu bukanlah sesuatu hal yang kebetulan ya, mungkin saja dia adalah seseorang yang memang sudah digariskan semesta untuk mendampingi kamu untuk selamanya. Kalau di sini sih memang ya orang ini memiliki apa ya, dalam artian walaupun banyak sisi positif dari dia, tetapi menurut aku orang ini memiliki kecenderungan dia ini orangnya manja ya. Jadi nggak tahu kenapa ya, orang ini tuh kayak manja banget gitu ya, pengennya itu kamu perhatian terus sama dia, pengennya kamu tuh sayang-sayang terus ya, dia ini kayak kamu sayang-sayang terus pengennya gitu. Terus juga aku merasa kalau orang ini tuh punya hasrat mental yang cukup kuat sama kamu gitu. Ya bukan berarti dia hanya mau memanfaatkan diri kamu aja, tidak gitu. Karena hasrat dia keluar gitu ya di saat dia mencintai seseorang gitu. Karena basically-nya dia ini, dia gak bakal berhasrat ketika gak ada cinta. Ketika dia berhasrat sama seseorang, itu artinya ya ada tanda cinta gitu ya. Ada tanda cinta yang memang tidak bisa diungkapkan. Terus saat ini tuh ya dia berharap ya bahwa kedepannya kamu tuh sesuai sama apa yang diharapkan gitu. Karena dia gak mau lagi ada luka gitu ya, yang pertama, kedua, ketiga. Pengennya kamu adalah penyembuh lukanya gitu ya. Dan masa lalunya adalah luka terakhirnya. Itu keinginan terbesar dia. Ya walaupun secara garis besar bisa dibilang perjalanan cinta kalian ini masih cukup jauh, tapi dia yakin dan cukup percaya kok bahwa kamu ini orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa diandalkan gitu. Karena memang ya kamu ini orangnya berbeda gitu. Kamu tuh orangnya apa adanya. Terus kamu pun juga memiliki satu niat, satu tujuan yang sama, yaitu pengen gitu ya menjalani hubungan cinta yang lebih serius lagi ke depannya. Karena kamu pun juga sebenarnya sudah merasa lelah ya harus menjalani cinta atau hubungan yang begitu-begitu aja gitu. Oke. Kita akan lihat lagi siapakah dia orangnya, siapa lagi energi yang terbaca malam ini. Siapakah lagi energi yang terbaca malam ini, siapa dia? Wow. Kalau aku lihat ya, dia adalah seseorang yang memiliki watak sifat karakter yang menurut aku dia orangnya cukup dewasa
ya. Walaupun dia bukan sosok seseorang yang bisa dibilang tuh tokoh agama gitu, tapi setidaknya orang ini masih memiliki nilai moral dan iman di dalam hidupnya dia. Bahkan setelah dia hadir di dalam kehidupan kamu, orang ini banyak sekali membawa perubahan positif yang terjadi di dalam hidupnya kamu gitu ya. Misalkan orang ini selalu mengingatkan kamu tentang ibadah ya. Misalkan orang ini selalu mengingatkan kamu ya tentang kayak berbagi, beramal, atau mungkin juga mengingatkan kamu tentang ya perhatian-perhatian kecil ya, kesehatanmu gitu ya. Apakah misalkan kayak kamu ini nggak boleh yang aneh-aneh gitu. Intinya tuh banyak sekali perubahan positif yang bisa kamu rasakan semenjak dia hadir di dalam kehidupan kamu gitu ya. Kalau aku lihat ya, memang orang ini tuh menurut aku dia nggak terlalu banyak laga ya. Dia juga orangnya nggak terlalu banyak gaya. Dia ini orang yang menurut aku tuh orang yang simple, apa adanya, nggak neko-neko ya, nggak terlalu aneh-aneh ya. Walaupun dia juga bukan orang yang ekspresif ya dalam menyatakan isi hati atau perasaannya kepada kamu, tapi aku yakin bahwa rasa cinta dia, sayang dia ke kamu ini melebihi kamu loh gitu. Bahkan di dalam dirinya dia ya ada rasa ketakutan terbesar. Apa rasa ketakutan dia? Rasa ketakutan dia adalah ya dia takut kalau kamu gak cinta dia lagi. Karena saat ini aja gitu ya, dia ini merasa bucin banget sama kamu gitu. Ya dia gak tahu apa yang membuat dia bisa bucin banget sama kamu gitu. Yang jelas ya mungkin saja gitu ya, dia menganggap bahwa kamu ini orangnya yang pertama jujur gitu ya. Terus yang kedua, kamu juga orangnya itu apa adanya gitu ya. Terus yang ketiga, kamu tuh juga orangnya satu frekuensi sama dia gitu. Terus dia juga menganggap bahwa kamu tuh orangnya nggak gampang mengeluh gitu ya. Karena memang dia ini tipikal seseorang yang menurut aku suka dengan seseorang yang mandiri seperti kamu gitu. Kayak kamu ini orangnya nggak terlalu banyak keluh gitu ya, masalah banyak gitu, tapi memang basically kamu itu orangnya nggak terlalu suka ya mengumbar kesedihan kamu di muka siapapun ya. Selagi kaki kamu masih mampu untuk berdiri ya, maka kamu akan sekuat tenaga berdiri juga gitu ya. Terus di sini juga kalau aku lihat ya, dia ini sebenarnya orangnya itu susah ditebak loh ya. Orangnya susah ditebak yang seperti apa sih? Ya kalau di sini sih yang terbaca ya, orangnya misterius gitu. Kayak kamu yang sudah cukup lama kenal dia aja terkadang masih rada kesusahan ya menafsirkan sebenarnya apa sih keinginan dia gitu. Karena di satu sisi kadang-kadang dia bisa manja sama kamu, tapi terkadang di satu sisi dia bisa cuekin kamu gitu ya. Terkadang juga tiba-tiba orang ini ya bisa banget bikin kamu baper gitu ya, tapi terkadang juga bisa banget bikin kamu kayak ngerasa kesel dan bete sama dia gitu. Karena menurut aku orangnya memang misterius banget, susah ditebak. Terus di sini juga menurut aku dia ini juga bukan tipikal seseorang yang terlalu terbuka ya. Jadi kayak sebelum dia merasa benar-benar yakin sama kamu ya, dia nggak akan terbuka tentang personalitinya dia. Jadi bersyukurlah kamu apabila dia sudah terbuka sama kamu, ya itu tandanya bahwa dia sudah merasa yakin bahwa kamu adalah orang yang tepat untuknya gitu ya. Terus dia ini juga termasuk salah satu seseorang yang menurut aku tuh ya dia disegani ya, bisa disegani. Kayak dia bisa juga seorang atasan gitu ya, dia seorang pemimpin. Intinya tuh orang ini bisa membawa pengaruh besar ya di dalam lingkungan atau di mana tempat dia berpijak gitu. Jadi kayak seolah-olah tuh banyak seseorang yang merasa kagum gitu ya, sungkan sama dia gitu. Karena ya menurut aku tuh dari attitude dia yang benar-benar cukup baik. Ya, seperti itu. Kita lihat lagi ya. Siapakah dia orangnya? Oke.
Kalau di sini ya ada energi the moon. Ya. Dia adalah seseorang yang saat ini tuh sebenarnya kamu masih belum ada kata putus ya, bisa dibilang tuh masih terikat suatu hubungan, tetapi suatu hubungan yang kurang baik, suatu hubungan yang kurang sehat. Karena ya aku merasa antara kamu dan dia terlalu banyak ya perbedaan pola berpikir ya, terlalu banyak perbedaan pendapat, dan mungkin saja juga bisa ya berpengaruh karena adanya perbedaan usia gitu. Ya bisa dibilang kamu merasa bahagia gitu ya, karena kamu gak sendiri lagi gitu ya. Karena memang dulu doanya kamu adalah ya kamu berharap gitu ya ada seseorang yang bisa menemani kamu gitu ya. Dan di saat doa kamu terjawab, bukannya kamu gak bersyukur ya, justru malah hal itu bukan menjadi kebahagiaan, tetapi justru malah kesedihan gitu. Karena memang yang aku rasakan dia ini sosok seseorang yang temperamental. Dia juga orangnya mau menang sendiri, dan intinya itu orang ini lebih suka ya kalau pendapat dia itu kamu dengarkan ya daripada mendengarkan pendapat kamu gitu. Karena ketika kamu berpendapat ya, dia ini akan lebih kayak apa ya, dalam artian tuh ya pendapat kamu tuh dia kesampingkan gitu ya. Kayak kamu menasihati dia, itu bakal masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu ya. Sedangkan kalau misalkan pendapat dia kayak kamu tuh harus dengerin gitu loh. Kalau kamu nggak dengerin ya dia bisa menjadi marah gitu ya, bisa menjadi emosi. Baik laki-laki maupun perempuan sama. Kalau perempuan dia ini orangnya super duper bawel banget ya. Kalau laki-laki ya menurut aku super duper keras banget. Dan orang ini juga menurut aku tuh dia punya prinsip hidup sendiri yang gak bisa diganggu gugat gitu. Jadi misalkan ya prinsip kamu dan prinsip dia berbeda, maka jangan harap gitu ya apabila prinsipnya kamu ini dia dengerin gitu. Karena itu gak akan balance, gak akan sinkron gitu. Karena menurut aku tuh ya orang ini punya karakter ya, dia berdiri di atas prinsip dia sendiri gitu. Jadi gak ada yang boleh merubah prinsipnya dia gitu. Sekalipun itu siapapun ya, seseorang terdekat dia, ya dia nggak akan gunakan gitu. Karena orang ini merasa kayak punya prinsipnya dia sendiri. Ya bisa dibilang orangnya itu tegas dalam pendirian gitu ya, tapi keras pula pikirannya gitu ya. Memang untuk di awal ya, di awal-awal tuh sebenarnya kamu adalah salah satu seseorang yang kagum banget sama dia gitu loh, dimana ya kegaguman kamu ini kayak kagum banget gitu ya sama mentalnya dia, sama sifat mandirinya dia, sama sifat penyayang dia terhadap keluarga, orang tua maupun orang di sekitarnya gitu ya. Itu yang membuat kayak kamu itu merasa tertarik gitu ya, ingin dimiliki sama dia atau memilikinya gitu. Tapi begitu kamu sudah merasa ditaklukkan dia, atau kamu sudah merasa bisa menaklukkannya, kok kayaknya beda ya, nggak sesuai dengan kehalusinasianku gitu loh. Karena ya kamu tuh ngerasa gitu ya bahwa kedepannya itu kamu sama dia bakal sefrekuensi gitu, tapi ternyata enggak gitu. Kalian berdiri di atas prinsip kalian masing-masing, dan bisa dibilang yang lebih parahnya ya orang ini tuh kayak nggak pernah menghargai prinsip atau pendapat-pendapat dari kamu ya, sehingga sering banget ini menjadi batu sandungan ya buat kejelasan hubungan kamu ke depannya. Saat ini aja ya ada beberapa di antara kalian yang sedang bersih tegang dengannya, sedang berselisih paham, sedang berkonflik, dan ini tuh konflik yang menurut aku belum usai gitu. Karena sepertinya dia tidak memberikan kesempatan untuk kamu berpendapat atau menjelaskan ya atas apa yang sedang terjadi. Dan ada juga beberapa di antara mereka yang sepertinya kurang bisa diajak untuk berdiskusi segera menyelesaikan
masalah ini. Sehingga ya aku melihat makin lama tuh hubungan kamu makin hambar, makin lama makin memanas ya, makin nggak jelas, nggak sesuai dengan schedule awal. Padahal di sini yang Clarissa lihat, kamu sama dia dulunya itu sama-sama punya mimpi yang besar gitu ya, dimana mimpi kamu ya pengen bisa bersatu di antara perbedaan kalian. Tapi ternyata itu kayaknya nasib ya berkehendak lain ya, kalian harus berjalan di atas prinsip kalian masing-masing gitu ya. Ini orang juga aku merasa dia sering berbohong ya, sering berbohong sama kamu, dan kamu tuh nggak tahu maksud dia berbohong tuh apa gitu. Tapi lama-lama tuh kamu ngerasa juga gitu ya, kayak seolah-olah itu ada sesuatu hal yang sepertinya mulai nggak beres darinya gitu, karena orang ini tuh sudah melewati batasan banget ya, berbeda banget tidak sesuai sama apa yang kamu inginkan. Terus di sini juga cukup jelas terlihat ya bahwa kamu sebenarnya saat ini tuh rasanya pengen nangis ya, atau pengen cerita, pengen curhat gitu, tapi kamu nggak punya kemampuan atau nggak memiliki koneksi gitu ya, curhat sama siapa gitu. Karena saat ini tuh menurut aku tuh kamu hanya bisa menyerahkan segala sesuatu yang terjadi saat ini hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Kalau saran dari aku ya, sedih nggak apa-apa tapi berlebihan jangan gitu, karena ini tuh bakal berpengaruh terhadap produktivitas kamu sehari-hari gitu. Kamu kerja pun juga sepertinya nggak bisa fokus, banyak sekali proyek-proyek tertunda gitu ya, gara-gara memikirkan dia gitu ya. Sebenarnya aku sih ngerasa ya, orang ini dia cukup sayang sama kamu gitu. Hanya saja dia nggak suka bukan nggak suka ya, tapi hanya saja dia merasa bahwa prinsip kamu dan prinsip aku ini terlalu banyak perbedaan, terlalu jauh gitu. Sehingga dari hal itulah yang membuat tuh kayak ya dia merasa kayak nggak nyaman sama kamu, atau kamu nggak nyaman sama dia gitu loh ya. Terus kita lihat lagi siapa dia, energinya yang terbaca malam ini. Siapakah dia energinya yang terbaca malam ini? Kita lihat, wow. Dia adalah seseorang yang menurut aku dia terlalu banyak berbuat salah atau melakukan kesalahan kepada kamu gitu ya. Sehingga saat ini dia sepertinya mendapatkan karma atas apa yang pernah dia lakukan kepada kamu. Karena ya bisa dibilang dia mengecewakan kamu pada saat dulu kamu sayang-sayangnya sama dia, pada saat kamu dulu mau berkorban untuknya. Tapi setelah kamu dikecewakan, setelah kamu dikhianati, maka tuh rasanya sakit banget, dan kayaknya seolah-olah tuh ya kamu masih belum bisa memaafkan ya kata maaf dia gitu ya. Karena memang ya di sini tuh kamu sakit banget ya, sakit banget sepertinya. Aku aja nggak bisa membayangkan ya bagaimana rasa sakit yang udah kamu rasakan gitu ya. Kayaknya sakit banget, sedih banget gitu ya. Karena di sini kalau yang aku lihat ya, dia saat ini tuh sedang merenungi ya, merasa seolah-olah dia ingin kembali kepada kamu gitu. Karena apa ya, bisa dibilang tuh pada saat dulunya ya mungkin dia nggak menghargaimu ya, dia terlalu melupakan kebaikan-kebaikan yang udah kamu berikan kepada dia ya. Kayak jadi ada rasa penyesalan di belakang gitu ya. Memang orang ini menurut aku tuh dia termasuk salah satu seseorang yang kurang setia, kurang jujur. Dia juga salah satu seseorang yang menurut aku tuh terlalu banyak drama dan modus di dalam hidupnya dia. Sehingga ketika seseorang yang menyayangi dia sudah merasa nggak yakin lagi sama dia, maka dia sendiri yang merasa kesusahan, keteteran gitu. Karena kayaknya tuh ya
dia masih mengharapkan kamu, tapi dia menyadari itu kayaknya aku nggak layak banget deh hadir lagi dalam kehidupanmu gitu ya. Jadi seolah-olah seperti itu. Dan memang sih ya ada di antara kamu tuh yang sepertinya masih saling menyimpan kontak satu sama lain, tapi ada juga yang sepertinya kalian nggak memiliki akses gitu ya, karena keterbatasan komunikasi, entah pada saat kalian marah tuh kalian saling blokir satu sama lain atau gimana ya, aku nggak tahu. Yang jelas tuh ya nama kamu masih ada di dalam pikiran dia, dan dia masih berharap bahwa kamu dan dia bisa berbaikan kembali gitu seperti sedia kala. Terus aku lihat lagi. Kalau di sini sih ya, aku merasa ini dia ya. Dia adalah seseorang yang menurut aku dari segi sifat tuh dia masih belum bisa dewasa ya. Dia orangnya masih memiliki kecenderungan untuk bersikap dan berpikir secara bebas. Dia orangnya nggak terlalu suka ditekan gitu ya. Dan orang ini menurut aku tuh ya orang yang tidak suka kehidupan dia terlalu dibatasi, sekalipun ya orang ini sudah terikat suatu hubungan. Dan tentunya ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat sebenarnya kamu sering banget merasa cekcok sama dia gitu loh. Karena ya di satu sisi tuh ketika kamu ini tipikal seseorang yang serius banget sebenarnya ya, ketika kamu menjalani sebuah hubungan tapi orang ini nggak bisa diajak untuk serius, maka ya sering banget ya terjadi penolakan batin di dalam diri kamu gitu. Kayak kamu tuh jadi rada ilfil sama dia gitu ya, jadi kayak rada down banget gitu ya menghadapi dia gitu, karena ya kamu pengen banget gitu ya sekali aja dia bisa serius sama kamu atau setidaknya menghargai posisimu sebagai pasangannya. Tapi yang terjadi itu apa, kayak orang ini tuh lebih mementingkan personalitinya dia, lebih mementingkan urusan pribadinya, lebih mementingkan sifat egoisnya gitu ya, lebih mementingkan prinsipnya dia, sehingga ya kayak kamu saat ini tuh sedang berada di titik lelah. Kalau di sini sih ya aku bisa merasakan ya, menurut aku orang ini kurang bisa meraba kedalaman hatimu gitu. Karena orang ini ya bisa dibilang tuh ada beberapa di antara kamu yang sudah cukup lama mengenal dia, tapi sejatinya orang ini tuh kayak hanya masih mengenal kamu dari sisi permukaan hatimu gitu ya, bukan kedalaman perasaanmu. Nah, itulah yang sering sekali menjadi bumerang di sini ya, yang menjadi titik konflik tuh dari situ gitu. Kayak misalkan dia jalan ke kanan, kamu ke kiri, ya dia lurus ke depan, kamu mundur ke belakang gitu ya. Karena apa? Orang ini kurang meraba kedalaman hatimu gitu, sehingga sering sekali ini menjadi konflik atau bentrokan gitu ya. Berat banget energinya ya. Terus dia ini orangnya acuh tak acuh ya gitu, acuh tak acuh. Kayak acuh tak acuh itu apa sih? Ya orang ini tuh orang yang menurut aku tuh kurang bisa menyadari gitu ya antara posisi dia pada saat single dan posisi dia saat ini sudah punya pasangan atau tanggung jawab sebagai seorang pasangan. Orangnya kurang bisa melihat hal itu gitu, karena dia pukul sama rata gitu loh antara dia masih jomblo atau jomblowati gitu ya, sama pada saat dia sudah memiliki pasangan. Kayak jadinya tuh jatuhnya sama aja gitu ya, kayak kamu tuh punya pacar tapi rasanya jomblo gitu ya, kamu punya kekasih tapi hatimu kosong gitu ya. Kayak seolah merasa seperti itu gitu, karena vibes pacaran tuh, vibes suatu hubungan tuh bener-bener gak kamu rasain ya. Feeling chemistry kamu sama dia ini kayak bener-bener gak bisa kamu rasakan gitu loh, karena kayak ya status hanya sebatas status aja gitu, tapi hati kamu ini merana gitu, hati kamu ini kayak merasa kosong dan hampa seperti itu. Oke, terus Clarissa akan lihat lagi apa yang dia rasakan saat nggak komunikasi denganmu. Apa yang dia rasakan ya? Menurut aku ya, beberapa tuh sebenarnya ada yang merasa ya bahwa dia ini nggak bisa melewati hari-hari, nggak bisa menjalani hari-hari dia ya secara tenang
gitu. Ya mungkin di satu sisi kayak kamu melihat dan merasa bahwa kayaknya orang ini bisa deh hidup tanpa aku gitu, karena orang ini betah banget ya, nggak terkoneksi sama aku, nggak ada keinginan buat menghubungiku gitu. Tapi sebenarnya pada kenyataannya tuh ya orang ini nggak tenang hidupnya gitu ya. Dipenuhi rasa ketakutan. Ketakutan apa? Takut kehilanganmu. Tapi dia juga gengsi untuk menghubungimu. Sehingga orang ini hanya bisa memantau kamu dari kejauhan gitu ya. Berharap bahwa kamu baik-baik aja, bahwa kamu masih tetap mencintai dia gitu. Terus apa yang dia rasakan? Ya ada beberapa di antara mereka itu yang sifatnya masih childish ya, sukanya itu childish gitu. Ada yang terkadang tuh suka terombang-ambing dalam pendapat dia, antara bertahan atau melepaskan. Ada yang seperti itu. Karena ya beberapa di antara mereka itu terkadang ada yang kayak lebih suka mengancam ya. Misalkan ada konflik gitu, ya udah deh mending kita bubaran aja ya, mending kita nggak usah pacaran, mending kita nggak usah bersatu. Ada juga yang seperti itu, dan ini tuh kayak mencerminkan sifat kebocilan bukan kedewasaan ya. Karena kalau orang yang dewasa tentunya bisa dong gitu ya menyelesaikan masalahnya gitu. Karena bagi orang-orang yang memiliki pemikiran yang dewasa, putus itu bukan berarti bukan salah satu cara untuk bisa menyelesaikan masalah, justru malah menambah daftar masalah. Nah, ini orang itu terkadang sukanya seperti itu, masih memiliki kecenderungan belum bisa bersikap secara dewasa. Terus juga beberapa tuh ada juga yang saat kamu tak berkomunikasi sama dia ini kayak suka negatif thinking terus sama kamu gitu loh. Kayak dia suka menuduh kamu dengan asumsi dia gitu ya, dengan asumsi dia sendiri, kayak menuduh kamu yang tidak-tidak ya, ngatain kamu yang enggak seperti itu gitu ya. Semata-mata itu ya karena orang ini playing victim gitu ya, suka lempar kesalahan atau suka menyalah-nyalahkan gitu ya, padahal semua yang terjadi ini bukan murni dari kesalahan kamu tapi juga kesalahan dia juga. Tapi orang ini tuh maunya suka dinilai benar terus. Terus di sini ada juga yang memang ya beberapa di antara mereka yang bisa dibilang tuh kayak berusaha merayu kamu gitu loh. Merayu kamu dengan versi dia sendiri atau dengan cara dia sendiri gitu. Jatuhnya tuh kamu sama dia tuh kayak nggak bisa marahnya itu nggak bisa lama-lama gitu. Tapi juga gitu ya, habis akur terus berantem lagi, habis akur ya putus lagi ya, pasang surut gitu ya. Karena menurut aku tuh bisa dibilang tuh ya cara dia berpikir tuh kayak masih klise gitu, masih kayak suka dalam artian tuh sifatnya itu masih suka labil, masih suka berubah-ubah gitu ya, kadang A, kadang B, kadang C, kadang D gitu. Dan ini tuh juga menjadi sesuatu hal yang sifatnya itu menyebalkan banget ya gitu, say. Terus di sini ada juga yang mereka tuh merasa ya, mereka nggak punya kekuatan untuk ngomong sama kamu, karena sejatinya dia merasa bahwa dia adalah pihak yang paling merasa berbuat salah gitu. Dia nggak berani menghubungimu, atau dia nggak mau ya nanti konfliknya tambah panjang gitu ya di saat panas dia menghubungimu. Jadi kayak orang ini tuh ya dia sedang mengincarmu dari kejauhan, mencari situasi yang tepat kapan dia ingin menyelesaikan masalah dia sama kamu. Tapi ini mending sih gitu ya, karena dia kan kayak mendiamkanmu atau menghindar darimu bukan karena niatan, tetapi dia sedang mencari situasi yang tepat gitu ya, agar ya sesuai dengan keinginan dia gitu. Karena orang ini tuh menurut aku juga sifatnya dewasa ya. Dia ini tipikal seseorang yang bertanggung jawab gitu. Jadi ketika ada masalah ya dia selesaikan dengan situasi dan pikiran yang jernih gitu. Dia nggak mau terlalu tergesa-gesa gitu ya. Terus di sini tuh ya dia nggak bisa tenang banget ya, tidur pun juga nggak bisa pulas gitu, karena dikit-dikit harus stalkingin sosmed atau status terbaru kamu. Dan yang terakhir tuh ya aku melihat ada juga memang tuh ini orang tuh nyebelin banget ya menurut aku gitu. Dia ini selalu mencari cara bagaimana agar kamu bisa berusaha menghubungi dia duluan daripada
dia menghubungimu. Gitu, dengan cara apa? Ya misalkan tuh kayak mancing-mancing yang nggak jelas gitu ya, pakai alasan nggak enak badan, pakai alasan perut sakit lah, ataupun mungkin apa gitu ya, agar apa? Kamu terpancing gitu ya, terpancing untuk berusaha menghubungi dia dulu gitu. Nah, jadi seperti itu ya guys. Buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah nyimak readingan Clarissa mulai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan readingan ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot secara berbayar, personal reading, coaching personal reading, teman-teman bisa silahkan chat aja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas. Oke? Terima kasih banyak. See you. Bye-bye.